Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tema 2 tentang selalu hemat energi. Dan pada subtema 1 yaitu tentang sumber energi. Dan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, jadi kita akan mengidentifikasikan berbagai sumber energi, bentuk energi, dan sumber energi alternatif, antara lain matahari, panas bumi, bahan bakar organik dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang ingin kita lakukan pada kali ini, kita akan belajar tentang manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anakku sekalian, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke, kita mulai materinya. Kita akan belajar tentang energi matahari. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian semua sudah tahu apa itu matahari dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Coba, gambar apa ini kira-kira aku? Ya, ini adalah gambar baju-baju yang basah yang sedang dijemur di bawah terik matahari. Mengapa kok baju-baju ini harus dijemur? Ya, bagus. Supaya kering. Karena kalau baju ini tidak kita jemur, maka baju ini tidak bisa menjadi kering. Lalu apa yang menyebabkan baju-baju ini menjadi kering? Ya, bagus. Baju ini menjadi kering karena adanya panas matahari atau adanya sinar matahari yang panas sehingga air yang ada di baju-baju ini akan menguap sehingga baju ini akan menjadi kering. Dengan demikian bahwa fungsi sinar matahari ini adalah sebagai yaitu untuk menjemur pakaian. Kemudian perhatikan pada gambar berikutnya, anak. Gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar adik bayi yang sedang diletakkan di panas matahari. Mengapa? Ya, karena adik bayi ini membutuhkan kehangatan. Kita semua membutuhkan kehangatan. Dari mana kehangatan didapat? Antara lain bisa kita dapatkan dari panas matahari. Jadi dengan demikian, energi matahari bisa digunakan untuk menghangatkan badan. Nah, dan juga perlu kalian ketahui anak-anak sekalian, bahwa sinar matahari, utamanya sinar matahari pagi, ini sangat bagus bagi kesehatan kita. Mengapa? Karena sinar matahari pagi akan membantu proses pembentukan vitamin D. Kalian tahu vitamin D itu untuk apa? Ya, bagus. Untuk pertumbuhan tulang kita. Maka dengan demikian, sinar matahari atau energi matahari berfungsi atau bermanfaat sebagai sumber vitamin D. Ya, bagus. Kita lanjutkan. Manfaat energi matahari yang lain. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, kira-kira gambar apa ini? Ya, tepat. Ini adalah gambar seorang petani atau petani garam yang sedang memproses pembuatan garam. Perlu kalian ketahui anak-anak sekalian, untuk proses pembuatan garam, ya, ini membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan air laut di tambak. Air laut yang dialirkan ke tambak, kemudian dijemur di bawah terik matahari, maka uap air yang ada di tambak itu akan menguap, sehingga yang tertinggal di tambak adalah tinggal garamnya. Karena air laut itu mengandung garam. Jadi dengan demikian, sinar matahari atau energi matahari dapat dimanfaatkan dalam pembuatan garam. Kemudian berikutnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang ini? Ya, bagus. Nelayan ini sedang menjemur ikan. Mengapa ikan-ikan ini harus dijemur? Agar supaya kering, agar bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi ini adalah proses pembuatan ikan asin. Setelah ikan ini diberi garam, kemudian dijemur di bawah terik matahari supaya ikan asinnya menjadi kering sehingga bisa tahan lama atau awet di
kehidupan. Dengan demikian, bahwa sinar matahari bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk menjemur ikan asin. Kita lanjutkan. Ada yang tahu gambar apa ini anak-anak sekalian? Ya, ini adalah gambar alat pemanas air yang biasanya digunakan di rumah-rumah, ya, diletakkan di atap rumah. Ini adalah fungsinya untuk menyerap panas matahari, kemudian diolah di sini, sehingga hasil olahan ini akan dipakai sebagai bisa memanaskan air, ya, dan airnya bisa digunakan untuk mandi. Nah, biasanya kalau membutuhkan air hangat, ya, kita tidak perlu merebus air, tapi kita menggunakan alat ini, ya, ini sebagai alat untuk pemanas air. Ini menggunakan energinya adalah dari energi matahari. Kemudian berikutnya, mengapa di rumah ini kok dipasang pada atapnya dipasang alat-alat seperti ini? Ya, ini adalah namanya solar system, ya. Alat-alat ini digunakan untuk menangkap sinar matahari yang akan diolah, yang akan dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Jadi energi matahari ini bisa diolah menjadi listrik yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, ini untuk ibu yang memasak menggunakan kompor listrik, sebagai ini yang menyalakan lampu listrik, dan lain-lain, masih banyak alat-alat yang menggunakan listrik yang bisa digunakan. Dengan demikian, bahwa sinar matahari ini dipakai atau dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik tenaga surya. Anak-anak sekalian, berikutnya, kira-kira apa ini? Ya, tepat. Ini adalah mobil listrik. Mobil listrik ini digerakkan dengan tidak menggunakan bensin, anak-anakku, tapi menggunakan listrik yang dihasilkan dari alat ini. Ini adalah juga seperti halnya yang dipakai di atap rumah tadi. Alat ini digunakan untuk menghasilkan listrik yang dari sinar matahari. Dan listrik yang dihasilkan ini bisa menggerakkan atau bisa menjalankan mobil ini. Jadi, mobil ini memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan mobil. Ya. Kemudian berikutnya, sinar matahari atau cahaya matahari ini juga berguna bagi tumbuhan. Ya. Digunakan untuk apa? Digunakan dalam proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Yaitu proses pemasakan sari-sari makanan yang terjadi di daun dengan bantuan sinar matahari. Jadi, sari-sari makanan yang diserap oleh akar akan diteruskan oleh batang menuju ke daun. Nah, di daun inilah terjadi proses fotosintesis, di mana dalam proses fotosintesis ini dibantu dengan karbon dioksida yang mengolah mineral, mengolah sumber sari-sari makanan dengan dibantu oleh cahaya matahari. Maka hasil olahan fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi manusia dan hewan bernafas membutuhkan oksigen. Di samping itu, hasil dari fotosintesis ini akan menghasilkan buah bagi tumbuhan atau dipakai untuk pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Nah, itulah, jadi proses fotosintesis menggunakan energi cahaya matahari. Ya, jadi seperti itu anak sekalian. Jadi cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan sebagai untuk membantu fotosintesis pada tumbuhan. Nah, bagaimana anak sekalian? Sudah jelas penjelasan Bapak? Baiklah, sekarang kita lihat rangkuman dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang kalian lihat tadi. Nah, cahaya matahari bisa dipakai untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan kerupuk, atau mengeringkan ikan asin, dan juga dimanfaatkan oleh petani garam dalam pembuatan garam di tambak, sehingga menghasilkan garam yang kita pakai sehari-hari, dipakai untuk memasak sehari-hari. Kemudian, cahaya matahari juga sebagai sumber vitamin D, ya, di samping menghangatkan tubuh dan menerangi dunia ini ketika siang hari, maka
vitamin D bisa didapatkan atau diproses melalui cahaya matahari pagi. Nah, di mana vitamin D perlu atau diperlukan dalam proses pertumbuhan tulang agar tulang-tulang kita menjadi sehat. Nah, lalu sekalian, energi matahari juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, ya, bisa menjalankan mobil, bisa dipakai ini sebagai untuk menyalakan lampu lalu lintas. Ini tidak menggunakan baterai, tapi menggunakan ini alat yang memanfaatkan energi matahari, ya. Dipakai untuk menyalakan lampu di rumah, ya, menyalakan televisi bisa. Nah, kemudian manfaat energi matahari bagi tumbuhan, ya, ini membantu dalam proses fotosintesis, ya, yang nanti akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk proses bernafas. Nah, antara lain itu anak-anakku sekalian, manfaat energi matahari. Bagaimana? Masih ingat? Baiklah, kita lanjutkan. Ya, jadi kita lanjutkan. Kira-kira kalian masih ingat enggak? Bisa menyebutkan enggak? Dapatkah kamu menyebutkan contoh manfaat dari energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita ingat lagi. Ya, satu, bisa dipakai untuk menjemur pakaian atau mengeringkan baju, mengeringkan kerupuk. Kemudian bisa menghangatkan badan, ya, karena cahaya matahari mengandung panas. Bisa sebagai sumber vitamin D yang membantu proses pembentukan vitamin D yang bermanfaat untuk tulang-tulang kita. Kemudian membantu proses pembuatan garam bagi para petani garam, ya. Kemudian untuk mengeringkan ikan asin bagi nelayan. Kemudian sebagai pemanas air, ya, yang bisa kita pakai untuk mandi kalau kita ingin mandi air panas. Kemudian bisa sebagai sumber energi listrik tenaga surya yang bisa dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan kompor listrik, ya. Bisa dipakai sebagai sumber energi pada mobil listrik tenaga surya. Dan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu antara lain anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana? Sudah jelas anak-anak sekalian? Nah, kalau sudah jelas, coba sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan latihan soal-soal berikut. Nanti kalian tulis jawabannya di bukumu, ya. Coba kalian perhatikan latihan soalnya. Ya. Soal yang pertama, sebutkan 5 contoh penggunaan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu? Nah, silakan tulis di buku kalian. Kemudian, soal nomor 2, apakah manfaat energi matahari bagi tumbuhan? Kalau kalian tadi mendengarkan dengan seksama, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Silakan tulis jawabannya di buku kalian. Kemudian soal nomor 3, apakah manfaat energi matahari bagi nelayan? Tentu kalian tahu jawabannya. Silakan ditulis jawabannya di buku kalian. Dan soal yang terakhir, mengapa sinar matahari pagi sangat baik bagi kesehatan kita? Ayo, masih ingat kan? Oke, silakan jawaban kalian kalian tulis di buku kalian. Nah, anak-anak sekalian, ini tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih jelasnya, nanti kalian bisa memperdalam lagi, membaca-baca lagi pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk SD atau madrasah kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Ya. Ini nanti kalian dari materi pembelajaran yang sudah Bapak susun. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian bisa rajin dalam belajar, tetap rajin dalam belajar, semangat dalam belajar, agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.